Sejumlah warga yang sedang sakit harus dievakuasi menggunakan ambulan. Sebagian warga bertahan di rumah mereka dan menolak meninggalkan kawasan yang akan ditertibkan. Kuasa hukum warga Bambang Kurniawan menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan. Seharusnya beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Surat peringatan yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Juli 2005. Sehingga rentan waktu yang diberikan kepada warga untuk mengingatkan dia agar mengosongkan tempat itu cukup lama. Dan setelah memberikan SP3 itu kita masih memberikan waktu lagi kepada masyarakat untuk melaksanakan pengosongan terhadap tempat tinggalnya. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan terkait relokasi dan kompensasi bagi warga terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Ayu. Selamat pagi juga Priska. Iya, apa kabar pagi ini? Baik, tapi kayaknya Baiknya agak kurang bersemangat Oh hari gitu, ini. kenapa tuh? Karena tadi bangun tidur, tiba-tiba scroll sosmed, Priska, ada hal yang membagongkan pagi hari ini ya. Apa Karena memang kaget ternyata pemerintah ini menaikkan harga bensin non subsidi seperti itu, Pertamax dan Pertamax Green. Dari berapa jadi berapa dan apa yang naik? Kalau berdasarkan data yang tadi kita sudah dapat bahwa yang naik itu Pertamax dari 12.300 menjadi 16.250, naik 4.000. Rp4.000. Itu berat dong ya? Iya lumayan. Sama Sebagai- selain itu juga ada Pertamax Green itu dari 12.900 jadi 17.000. Apalagi yang nggak naik nih. Kemarin baru aku ngomongin itu, Ayu. Iya. Harga-harga di pasar naik. Betul. Mau duit 100.000 tuh kayak tiba-tiba habis. Iya, cuman beberapa item aja ya sekarang 100.000. Apalagi ini ada kenaikan Harga bensin, BBM. harga BBM ini juga kan, waduh ini pasti akan naik juga gitu kan. Terus gimana dong kalau berkendara ke kantor? Tapi syukurnya kemarin kendaraan aku sudah diisi full, Priska. Tapi tadi pagi tuh saya lihat di beberapa pom bensin gitu juga sudah mulai mengantri gitu mereka. Kayaknya kaget ya bangun tidur Iya. harga BBM sudah naik. Tapi kan diisi fullnya cuma hari ini ya. Besok Iya. apa kabar? Siap-siap Lusa ya. apa kabar? Ya ampun. Iya. Apa diparkirin aja tuh? Kita naik transportasi kendaraannya? umum aja ya, Priska ya. Kalau gitu transportasi umumnya nyaman, Betul. murah, terus lancar, tepat waktu, pasti kita beralih ke transportasi umum. Pasti. Ya kan? Baiklah pemirsa, informasi tadi akan hadir di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat seperti kopi kita pagi hari ini bersama saya Priska Papilaya. Dan saya Raditya Ayu. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Rekonstruksi kasus kekerasan anak di daycare Little Aresia Yogyakarta berlangsung ricuh. Para tersangka diteriaki orang tua korban. Pengesahan RUU Polri di DPR berjalan mulus tanpa perdebatan. Sejumlah pasal jadi sorotan. Reformasi Polri dipertanyakan. Jelang tengah malam, bensin non-subsidi Pertamax alami kenaikan. Kita awali Sindo Today dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pemirsa, sebuah longboat terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Sagalubek. 1 dari 3 penumpang ditemukan tewas tenggelam.
Tim SAR gabungan menemukan korban hilang akibat kecelakaan longboat terbalik di perairan Sagalubek. Korban ditemukan dalam kondisi tewas mengapung sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke perkampungan Sagalubek untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kecelakaan bermula saat sebuah longboat berangkat untuk menjemput warga sakit dari pantai Sagalubek menuju Tua Pejat. Saat hendak keluar dari muara, gelombang besar tiba-tiba menghantam perahu hingga terbalik. Dari 3 orang yang berada di atas longboat, 2 orang berhasil menyelamatkan diri sementara korban terpisah dan terseret arus hingga hilang. Ditemukan dalam keadaan mengambang dengan kondisi meninggal dunia. Kurang lebih 0,8 nautical mil dari LKP. Selanjutnya tim melakukan evakuasi dan korban dibawa ke perkampungan di daerah Sagalubek untuk diserahkan kepada pihak keluarga. In this economy, pemirsa, kita kudu lebih waspada dengan kejahatan aksi komplotan perampok di rumah mewah kawasan Sawangan Baru, Kota Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan oleh warga. Pelaku sempat menodongkan senjata api saat aksinya dipergoki warga. Sementara di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, kawanan maling membobol sebuah mobil yang terparkir di minimarket. Sebuah rumah di Jalan Jati, kawasan Sawangan Baru, Kota Depok menjadi sasaran aksi perampokan. Rumah dalam kondisi kosong lantaran penghuni meninggalkan saat siang hari. Aksi nekat 4 perampok digagalkan warga bersama pegawai rumah yang melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Pelaku awalnya sempat menanyakan nama adik pemilik rumah pada seorang warga. Namun pelaku menodongkan senjata api hingga diteriaki warga. Pelaku kabur meninggalkan warga. Saya nanya, ini kok kenapa pintunya rusak gitu kan. Dia bilangnya cuma lihat aja ke dalam gitu sebentar gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di dalam masih ada orang. Pas bunyi pintu jeder, taunya ada orang. Itu baru teriak maling. Saya nahan di pintu. Habis itu udah cekcok itu. Saya ditodong pistol dari dalam. Pemilik rumah telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang tengah terparkir di sebuah minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran maling dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terlihat memanfaatkan situasi saat korban membeli makanan. Korban pun baru menyadari barang berharganya hilang setelah melihat kondisi mobilnya dalam keadaan berantakan. Akibat peristiwa ini, korban alami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Yang bersangkutan korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke mobilnya, sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah diarimkan pecah, dan melihat di dalam mobil HR-V tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger, dan peralatan elektronik, serta 1 buah laptop. Polisi tengah melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus sate maut yang menewaskan seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pengirim sate ternyata menantu korban. Pelaku mencampurkan racun tikus ke dalam sate dan mengirimkan ke mertua melalui aplikasi ojek online. Misteri kematian Aminah, perempuan yang tewas tidak wajar usai makan sate di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Upaya keluarga meminta pembongkaran makam Aminah tidak sia-sia. Dari pemeriksaan jasad, polisi menemukan racun tikus di lambung korban. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengungkap pengirim sate maut yang ternyata merupakan menantu korban.
Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati ke mertuanya hingga nekat mencampurkan racun tikus ke makanan sate yang dikirimkan ke mertuanya. Sate dikirimkan melalui aplikasi ojek online dengan akun palsu. Terdapat sisa makanan ya di lambung milik korban, yakni adalah nasi lontong, daging unggas, kacang serta cabai. Berarti itu sate itu memang dimakan oleh korban. Sebelumnya, pembunuhan berencana terhadap Aminah terungkap setelah keluarga curiga dengan kematian Aminah. Korban ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan ada bekas muntah. Sepekan setelahnya, keluarga akhirnya melapor polisi dan meminta makam korban dibongkar untuk dilakukan otopsi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menggelar rekonstruksi dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta. Reka ulang nyaris diwarnai kericuhan saat para orang tua korban yang emosi mencoba memukul para tersangka yang didatangkan ke lokasi. Kedatangan para tersangka dalam rekonstruksi atau reka ulang yang digelar aparat kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta nyaris diwarnai kericuan. Orang tua korban yang emosi mencoba menerobos pengawalan polisi, mencoba memukul para tersangka saat keluar dari mobil tahanan. Orang tua korban berharap para tersangka dapat dihukum berat. Selain itu, para orang tua juga meminta 17 orang pengasuh lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini harapan kami selaku orang tua dari para korban ini berharap tersangka yang sudah hadir pada hari ini bisa dijerat hukum yang seberat-beratnya dan kami selaku orang tua bisa mendapatkan keadilan. Khususnya di anak-anak kami yang masih sampai hari ini masih proses pendampingan secara psikologis, baik secara perilaku maupun secara sikap, baik itu perbuatan mungkin dari sikap anak-anak kami yang masih dalam proses pemulihan. Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan 13 orang dalam kasus kekerasan terhadap anak daycare Little Aresia, Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan pengasuh dan 2 lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jembatan putus diterjang banjir bandang, puluhan siswa SD Negeri Alwelok, Kabupaten Aceh Barat Aceh harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Ya, meski berbahaya, hal ini terpaksa dilakukan para siswa karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah. Beginilah perjuangan yang harus dilalui para siswa SD Negeri Alulok, Kecamatan Pantai Ciremen, Kabupaten Aceh Barat. Usai jembatan gantung penghubung Gampong Canggai dan Gampong Cambak putus diterjang banjir sekitar 6 bulan lalu. Saat musim kemarau dan debit air sungai surut, para siswa bersama orang tuanya memilih menyeberang sungai karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah dengan jarak tempuh sekitar 800 meter. Selain menyeberang sungai, ada jalur alternatif berupa lintasan darurat yang memanfaatkan 2 utas tali kabel. Namun untuk mencapai sekolah, mereka harus berjalan kaki mengelilingi bukit sejauh sekitar 2 kilometer. Nyebrang sungai lewat sini karena alternatif yang dekat. Karena dari sana ke sini dekat, sekitar 100 meter. Terpaksa anak-anak kan nyebrang sungai, bawa oleh mamanya, bapaknya, tiap hari pagi antar duhur, habis sekolah jemput. Ini contohnya baju-baju semua nih disangkut di sini anak-anak sekolah. Makanya sebelumnya ada jembatan tuh? Sebelumnya ada, tapi akibat banjir bandang kemarin udah ambruk dan putus semua. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang telah hancur diterjang banjir tersebut, sehingga akses pendidikan dan perekonomian masyarakat daerah pelosok Aceh Barat berjalan lebih baik.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo resmi melaporkan advokat Leshumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya. Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Leshumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan Roy mengacu pada laporan yang dibuat Leshumanan tanggal 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Selain itu, Roy Suryo juga melaporkan Rismon Sianipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Dulu juga ikut dalam hoax, katanya ada uang sekian miliar. Pada tanggal 26 April, dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Nah, Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi. Nggak punya perasaan. Ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua, itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Rismon Hasilan Sianipar, M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya, karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini kami tulis dokternya, nanti kami... Rismon Sianipar menjawab semua tuduhan Roy Suryo terkait dengan dugaan ijazah Jokowi. Rismon mengaku sudah melakukan kajian mendalam dan menuangkan seluruh bukti dalam sebuah buku. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murti Ningsi, Hardianto, ya kan, Prono Jiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi ijazah Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Niat membeli beras murah untuk kebutuhan usaha justru berujung kerugian. Ya, 2 pedagang nasi kuning di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan setelah beras yang dibelinya berisi pasir putih. Selamat pagi, bertahan. Nah, ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran tangka wadah kita dengan nang kada kawa dilihat. Nah, ini buktinya lah. Nah, harapan mendapatkan keuntungan lebih dari beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah usia 58 tahun warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baang Hilir, Kecamatan Baang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jamilah tidak teliti sebelum membeli. Akibat termakan bujuk rayu seseorang yang menawarkan beras murah, ia malah rugi ratusan ribu rupiah sebab beras berada di dalam karung ternyata adalah pasir. Sebelumnya, pedagang nasi uduk ini dihampiri seorang pria tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus.
Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka untuk menimbang dan membagi beras, kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya terisi pasir. Nah, 31 ciljinya jadi 400 nya jadi kami gitu Nah itu jadi diturunkan ya situlah motor itu masih hidup, kami lagi ngambil duitnya gitu. Nah jadi julung lah duit tadi, bari julung duit tadi si Dene langsung gak membuka barasnya tadi, inya terbuka sudah. Tapi di dalam karung tuh ada beras memang? Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja di atas itu aja, di atas asiram. Sebagai pedagang nasi kuning, Jamilah mengaku tertarik membeli beras tersebut karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang saat ini terus meningkat. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, merespon adanya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan rekening air, pihak Perumda PAM Jaya menyatakan hingga saat ini tidak ada perubahan tarif di wilayah Jakarta. Ya, pembengkakan biaya tersebut diduga dipicu oleh adanya kebocoran pipa internal atau peningkatan volume pemakaian. PAM Jaya menjelaskan skema harga jual air kepada masyarakat masih tetap mengacu pada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024, di mana dalam 1,5 tahun terakhir belum ada penyesuaian nilai tarif baru. Melalui pusat kontrol utama, petugas operasional terus memantau aliran distribusi secara real time. Untuk menghindari kendala lonjakan biaya, warga juga diimbau untuk rutin memeriksa instalasi mandiri serta memanfaatkan aplikasi pelanggan resmi. Kalau misalkan ada kondisi di mana tiba-tiba pelanggan merasa dirugikan dengan ada penyesuaian tarif, biasanya karena memang ada kondisi-kondisi yang salah satunya adalah karena pemakaian yang sifatnya anomali di rumah pelanggan. Contoh ketika terjadi flash di rumah rusak, kemudian otomatis plumbing di rumah rusak, maka mau tidak mau terjadi pemakaian yang sifatnya anomali yang sehingga kemudian aktivitas airnya itu uncontrol di rumah pelanggan PAM Jaya. Tadi kami pastikan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa, yang tadi sudah kita bahas di awal program ini, yaitu Pertamax naik. Ya, Pertamina akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Ya, kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Pemirsa, kenaikan BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green naik di tengah malam tanpa tanda-tanda sehingga tidak ada kepanikan yang menyebabkan antrean. Ya, berikut laporan Hadisti Arifah bersama juru kamera Ahmad Putra dari sebuah pom bensin di Jakarta dini hari tadi. PT
Pertamina Patraniaga secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga ini menyasar pada produk Pertamax dan juga Pertamax Green 95. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax atau RON 92 naik dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Kenaikan ini cukup signifikan, yakni naik sebesar Rp3.950 per liternya. Kemudian kenaikan yang cukup tinggi atau lonjakan yang tinggi ini juga terjadi pada varian Pertamax Green 95 yang hari ini naik mencapai Rp17.000 per liternya dari harga sebelumnya di Rp12.900 per liternya. Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ini terjadi akibat dinamika harga minyak dunia yang terus mengalami fluktuasi. Kemudian keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak ini juga diambil usai berkoordinasi dengan pemerintah yang berperan sebagai regulator. Namun meskipun harga Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ini mengalami kenaikan, Pertamina memastikan untuk bahan bakar minyak subsidi seperti Pertalite dan juga solar subsidi ini tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kenaikan. Hingga hari ini harga Pertalite masih berkisar di Rp10.000 per liternya, dan untuk solar subsidi juga masih berada di harga yang sama, yakni Rp6.800 per liternya. Dari Jakarta, saya Hadisti Arifah dan Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk terguling dan jatuh dari atas jembatan layang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat insiden tersebut, truk timpa 2 rumah warga. Inilah rekaman CCTV detik-detik truk roda 10 bersama muatannya terguling dan jatuh dari atas jembatan overpass di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Truk jatuh dari ketinggian 5 meter dan timpa 2 rumah milik warga. Akibat insiden ini, kernet truk terjepit di ban depan sehingga harus dievakuasi oleh warga dan petugas pemadam kebakaran. Usai dievakuasi, kernet truk dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Tiba ada suara gemuruh besar kayak gledek tuh. Jadi kita dikaget. Biasanya kita kira itu binatang di atas yang ribut, ternyata keluar mobil yang terlempar dari atas jembatan. Mobil truk 10 roda yang hilang kendali sehingga jatuh dan menimpa 2 rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Selain itu, polisi juga menghimbau para pengemudi kendaraan berat untuk selalu tetap berhati-hati dan memperhatikan sekitarnya guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Anissa. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, baik, terima kasih Ayu dan juga Priska, serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di layar kaca Anda pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang M ataupun Fatmawati, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Untuk kondisi lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar pada pagi hari ini. Dan untuk arus lalu lintas dari daerah sebaliknya dari kawasan Lebak Bulus Blok M maupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, pada pagi hari ini juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan, ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga kami himbau untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan.
Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Terminal Tirtona di Solo. Arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten yang akan mengarah ke alternatif Purwodadi maupun Gerobokan dan juga yang akan mengarah ke kawasan Karanganyar maupun Sragen. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light karena masih terlihat adanya kendaraan yang keluar dari garis traffic light. Kami himbau bagi para pengendara juga untuk selalu berhati-hati mengingat di kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas. Masih di kawasan Jawa Tengah, kita akan bergeser ke kawasan Lingkaran Kudus. Maksud kami, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Lingkar Kudus, Jawa Tengah, dari arah Pati yang akan mengarah ke Demak, situasi arus lalu lintasnya terpantau lancar pada pagi hari ini, sedangkan dari arah Pati yang akan mengarah ke Demak Kota maupun Kudus maupun Terminal Kudus, terpantau juga masih dalam keadaan relatif lancar, namun memang terlihat beberapa kali adanya kendaraan berat yang melintas. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati, menghindari blind spot, dan juga menjaga jarak aman. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cipanan Porong, Sidoarjo. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan mengarah ke Malang pada pagi hari ini masih terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu berkonsentrasi saat berkendara, dan juga kami himbau bagi para pengendara roda 2 untuk tidak melawan arus karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda saat berkendara. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 242 kasus laka lantas. Dengan rincian 8 meninggal dunia, 28 luka berat dan juga 166 luka ringan. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati saat dalam berkendara, untuk selalu menyiapkan surat-surat kendaraan Anda dan juga untuk memastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari Studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Hari perang, konflik Iran dan Israel kembali memanas. Serangan rudal ke Israel disambut perayaan oleh warga Iran. Ya, informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, Iran melancarkan rentetan serangan udara yang menargetkan Israel sejak hari Minggu. Militer Iran mengatakan serangan ke Israel adalah aksi balasan akibat bombardir Israel ke wilayah Beirut, Lebanon. Iran dan Israel kembali memanas. Iran dilaporkan menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Otoritas Iran mengatakan pada hari Senin telah menyerang 2 pangkalan udara Israel, yakni Nevatim dan Tel Nov. Garda Revolusi Iran bahkan merilis rekaman peluncuran rudal yang ditembakkan ke arah Israel. Rentetan rudal Iran diluncurkan yang diklaim IRGC untuk menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. IRGC pun menunjukkan pesan lewat rudal yang ditempelkan sejumlah tulisan. Di antaranya adalah Iran tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat, termasuk yang ada di Lebanon. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
Serangan Iran ke Israel sejak hari Minggu adalah peningkatan pertempuran terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April. Sirine serangan udara berbunyi di Israel sejak hari Minggu ketika militer Israel berupaya mencegat rentetan rudal Iran yang datang. Hingga kini belum ada laporan korban akibat serangan Iran ke Israel. 100 hari perang konflik Iran dan Israel kembali memanas. Serangan rudal ke Israel disambut perayaan oleh warga Iran. Warga Iran di kota Kermanshah, Iran Barat berkumpul, bersorak dan mengibarkan bendera Iran sambil menyaksikan rudal-rudal terbang menuju Israel. Perayaan di pusat kota terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengumumkan serangan rudal terhadap Israel yang diklaim sebagai balasan atas serangan Israel ke pinggiran selatan Beirut. Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Di lokasi yang berbeda, perayaan peluncuran rudal Korps Garda Revolusi Iran ke arah Israel juga dilaksanakan di Teheran. Rekaman yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan warga Iran berkumpul di Jalan Firuzi di Teheran mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah sambil terus meneriakkan slogan dan bernyanyi. Pemirsa, Garda Revolusi Iran umumkan serangan targetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasca gelombang serangan Iran, kawasan pendudukan Israel terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis rekaman ancaman serangan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pesan mereka tulis di rudal akan memerangi kelompok kriminal dengan foto Netanyahu dalam kubus beton yang diangkat oleh tentara Israel. Garda Revolusi Iran juga merilis video kedua melancarkan serangan drone ke wilayah pendudukan Israel dengan kertas bertuliskan, "Kami tidak akan mengabaikan Lebanon." Serangan ini juga merupakan serangan balasan Iran atas serangan Israel sebelumnya ke Lebanon. Akibat serangan rudal dan drone Iran, sejumlah daerah di wilayah pendudukan Israel terbakar. Pemadam kebakaran Israel berusaha memadamkan api, sementara militer Israel terus mencoba mencegat rudal Iran. Sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini. Terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pilot Amerika Serikat dalam kondisi baik usai mengalami insiden jatuhnya helikopter. Report that an Army helicopter went down in the strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And what's nobody injured. Brought it down? We are going to issue a report tomorrow. Ya, kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil dihancurkan di udara, tak lama sirine serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi yang lebih luas.
Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat pesawat nirawak atau drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Sementara itu, sejumlah pesawat tanker pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat bersiaga di Bandara Ben Gurion. Keberadaan pesawat ini untuk memberikan tekanan kepada Iran. Sejumlah pesawat militer milik Amerika Serikat masih berada di Bandara Ben Gurion. Pesawat ini bersiaga setelah Israel dan Iran kembali saling serang. Pesawat-pesawat ini diyakini sebagai pesawat tanker pengisian bahan bakar udara Angkatan Udara Amerika Serikat, termasuk Boeing KC-135. Sementara pesawat tempur Amerika Serikat berada di pangkalan militer yang lebih aman. Saat ini Bandara Ben Gurion dipenuhi oleh pesawat milik Amerika Serikat. Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel, Shmuel Zakai, sempat memperingatkan Menteri Transportasi Regev bahwa Ben Gurion beroperasi seperti pangkalan militer, bukan bandara sipil. Pemirsa, warga Iran berkumpul untuk menuliskan pesan kepada Amerika Serikat Israel yang dituliskan pada drone Shahid. Militer Iran menambahkan rentetan rudal balistik baru siap menghantam target penting dan sensitif di Israel. Ribuan warga Iran berkumpul untuk menyampaikan pesan kepada musuh Israel dan Amerika Serikat. Pesan disampaikan melalui sejumlah tulisan yang ditulis dengan spidol pada senjata milik militer Iran. Warga Iran juga merayakan peluncuran rudal Korps Garda Revolusi Iran ke arah Israel. Juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Ibrahim Zolfagari, mengatakan bahwa Iran telah meluncurkan rentetan rudal terhadap target-target penting dan sensitif di Israel. همانطور که وعده داده بودیم عمل کردیم. نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، اهم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ثابت کردند که در اوج آمادگی‌های دفاعی و هجومی به آنچه گفته می‌شود با سرعت عمل و دقت بالا اقدام نموده و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را از کرده خود پشیمان می‌کنند. فرود نخواهند آورد و در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهد. Praktek menulis pesan pada drone Shahid oleh warga Iran merupakan simbol solidaritas dan propaganda anti-Amerika serta anti-Israel. Selain itu, drone juga bertuliskan ucapan terima kasih kepada negara-negara yang dianggap bersimpati atau mendukung sikap Iran dan juga tulisan untuk mengenang pada korban jiwa yang gugur akibat serangan AS Israel. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah pusat daur ulang di kawasan selatan ibu kota Inggris. Kobaran api yang sempat mengganggu layanan transportasi kereta dan memicu peringatan bagi warga sekitar. Asap hitam pekat membumbung tinggi di atas langit London setelah kebakaran besar terjadi di sebuah pusat daur ulang di kawasan Bermondsey, London Selatan. Rekaman dari lokasi menunjukkan kolom asap tebal menjulang ke udara dan terlihat dari berbagai penjuru kota. Dinas Pemadam Kebakaran London mengerahkan 15 unit mobil pemadam serta sekitar 100 petugas untuk memerangi kobaran api. Kebakaran juga berdampak pada layanan transportasi, menyebabkan gangguan perjalanan kereta. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Chile mencatat salah satu operasi anti narkotika terbesar dalam sejarahnya. Lebih dari 100 ton narkotika yang disembunyikan secara canggih di dalam ribuan ton kayu asal Bolivia berhasil disita. Otoritas Chile berhasil mengungkapkan operasi penyelundupan narkotika berskala raksasa yang melibatkan sekitar 1.000 ton kayu asal Bolivia.
Dalam operasi gabungan, petugas menyita total 108 ton narkotika. Pelabuhan Arika memperlihatkan tumpukan kayu yang menjadi media penyamaran narkotika. Para pelaku menggunakan metode yang sangat canggih dengan memasukkan zat terlarang ke dalam struktur kayu. Narkotika tersebut diketahui hendak dikirim ke 14 pelabuhan di berbagai negara. Pemerintah menyebut pengungkapan ini sebagai pukulan bersejarah terhadap jaringan perdagangan narkotika internasional yang memanfaatkan jalur maritim global. Nama Raffi Ahmad terseret dalam kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea Cukai. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 tersangka dari hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan KPK. Bupati Muara Enim Edison tiba di gedung KPK Jakarta dengan pengawalan ketat petugas dan langsung masuk ke gedung Merah Putih untuk jalani pemeriksaan. Edison sebelumnya tertangkap tangan oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Edison, KPK juga mengamankan 9 orang lain, sementara 4 orang ditetapkan tersangka. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan 10 orang, 5 orang di wilayah Jakarta dan 5 orang di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang dalam bentuk tunai, rupiah, dolar, kemudian rial, dan juga ada sejumlah saldo dalam rekening. Karena memang beberapa rekening ini diduga digunakan sebagai penampungan terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di pemerintah Kabupaten Muara Enim dari para pihak swasta, sehingga dilakukan pengamanan terhadap saldo-saldo dalam rekening tersebut. Total sekitar hampir 2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Sebelumnya, tim penyidik KPK menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain itu, rumah dinas Bupati Muara Enim juga turut disegel penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan kembali dilanda skandal korupsi kepala daerah. Bupati Muara Enim Edison dan 9 orang lainnya ditangkap dalam OTT KPK Senin kemarin. Edison menjadi bupati keempat yang terjerat korupsi dalam 6 tahun terakhir. Setelah ditangkap, Bupati Edison dan 9 orang lainnya dibawa ke gedung KPK Jakarta pagi tadi. Para pihak terjerat OTT akan diperiksa terkait dengan dugaan gratifikasi proses pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim. Sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel 8 ruangan di lingkup Pemkab Muara Enim. Mulai dari ruang kerja Bupati, ruang asisten Setda, dan 5 ruang dinas kebudayaan hingga rumah dinas Bupati. Penyegelan dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Bupati Muara Enim Edison, 4 pejabat Pemkab, dan 5 orang pihak swasta pada Senin sore kemarin. Bupati Edison merupakan bupati keempat yang ditangkap atas kasus korupsi dalam 6 tahun terakhir. Terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang replik. JPU menilai nota pembelaan terdakwa memutarbalikan fakta.
Jaksa Penuntut Umum atau JPU menanggapi nota pembelaan terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pihak JPU menilai nota pembelaan terdakwa tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap terang benderang di persidangan. Nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Nadiem dinilai JPU memutarbalikkan fakta melalui tafsiran ulang fakta agar seolah-olah Nadiem tidak bersalah. Bahwa bahwa pledoi dari tim penasihat hukum patutlah ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena dalil-dalil atau konstruksi pembelaan yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu terlalu lemah bagi kami. Kenapa bagi kami menganggap itu terlalu lemah? Pertama, terkait mereka menyatakan bahwa Nadiem tidak ada menstrea. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2020 dalam tanggal rapat 6 Juni itu 6 Mei tahun 2020 dalam rapat tertutup 8 orang itu Nadiem secara jelas menyampaikan bahwa untuk mengadakan digitalisasi kita akan menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with Chromebook. Sementara itu pemirsa, usai menjalani sidang replik terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim merasa sedih dan tidak ada ketidakadilan. Nadiem mengatakan semua kebenaran yang disampaikan lewat fakta persidangan diabaikan. Sidang itu kan harusnya tempat untuk mencari kebenaran. Harusnya kalau kita sudah menyediakan fakta, sesuatu sudah terbukti, harusnya dari kejaksaan malah mau menerima atau kalau tidak menerima menyodorkan bukti tandingan, bukti yang ada. Tapi sampai saat ini tidak terjadi itu. Dan replik ini seolah-olah 5 bulan sidang itu tidak terjadi. Jadi semua fakta-fakta yang sudah dibuktikan dalam persidangan sudah dijawab, itu diabaikan saja lalu dilanjutkan. Dan seperti yang Bang Zaid tadi bilang, malah lebih daripada mengabaikan bukti, narasinya berubah dari dakwaan. Jadi narasi yang tadi replik itu bukan narasi awal, sehingga sekarang ceritanya adalah mengenai white collar crime. Raffi Ahmad menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk meluruskan pemberitaan usai namanya terseret dalam kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea Cukai. Sementara KPK menyebut barang titipan Raffi Ahmad bukanlah penyelundupan. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad jadi sorotan usai disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Raffi Ahmad pun menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memberikan pendampingan hukum dan meluruskan berbagai informasi yang beredar. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Kargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara Bea Cukai tersebut. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau apa. Sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi
fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Nama Raffi Ahmad mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Jaksa KPK menggali keterangan sejumlah saksi terkait aktivitas pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan Blu-ray Kargo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Polri menjadi undang-undang. Salah satu poin terpenting yang diatur dalam Undang-Undang Polri baru adalah anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di institusi sipil. Pemerintah dan DPR RI menyepakati bahwa anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga ditempatkan di kementerian atau lembaga atau permintaan instansi terkait. Selain itu, substansi penting yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi, bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Presiden. Sementara dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Harkamtipmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tadi dijelaskan ada 7 isu krusial. Kapolri juga menyebut pendapatan polisi aktif di jabatan sipil dilakukan sepanjang ada permintaan dari kementerian atau lembaga bersangkutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang tanpa perdebatan dan perbedaan pendapat. Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Polri baru adalah anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di institusi sipil. Mohon perkenan rapat ini kita nyatakan terbuka. Pemerintah dan DPR RI menyepakati anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga bisa ditempatkan di kementerian atau lembaga atas permintaan instansi terkait. Selain itu, substansi penting yang disepakati dalam RUU Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Sementara dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah
Harkamtibmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia pada 2027 tumbuh sekitar 5,8% hingga 6,5%. Pertumbuhan ini sebagai persiapan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Pertumbuhan tersebut didukung oleh program prioritas Presiden Prabowo seperti MBG, Kopdes Merah Putih, sekolah rakyat yang akan didorong lebih efektif dan berkualitas, sehingga menciptakan multiplier effect. Purbaya juga berkomitmen pada 2027 inflasi dijaga sekitar 1,5% hingga 3,5% melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, Purbaya yakin pada 2027 rupiah berpotensi menguat dengan target level sekitar 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Untuk pembahasan kerangka ekonomi makro yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Dewan Ekonomi Nasional Khatib Basri ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Ini pembahasannya apa? Iya, termasuk sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat pada sore hari kemarin, Menteri Keuangan periode 2013-2014 tersebut tiba di Kompleks Istana. Kehadiran Khatib Basri langsung menyita perhatian lantaran beberapa waktu terakhir namanya santer disebut sebagai kandidat yang masuk dalam Kabinet Merah Putih. Terlebih, Khatib diisukan masuk bursa calon Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Ini pembahasannya apa? Iya, termasuk santatif. Nama Bapak Santer akan masuk jadi masa? Iya, kabinet itu, bursa kabinet. Tanggapannya Pak gimana Pak? Nggak tahu. Awas sama jatuh. Dia Pak, kalau jatuh. Minta Pak. Itu pulang dipercepat ke Indonesia emang ada kaitannya sama itu Pak? Ini berarti nanti pertemuannya sendiri atau bareng Pak Luhut juga Pak Khatib? Sama Pak Luhut bareng. Bareng, bukan empat mata. Lagi libur sekolah Bukan empat mata. Yang membahas ekonomi juga. Kan pemerintah itu. Pelemahan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memanggil jajaran petinggi bank milik negara Himbara bersama dengan pemerintah. Pertemuan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi situasi perbankan saat ini. Dari penjelasan para petinggi Bank Himbara, situasi perbankan nasional saat ini terbilang baik. Pertumbuhan kredit rata-rata di bank tumbuh di kisaran 20%. Sementara dana pihak ketiga tumbuh 20 hingga 30%. Dengan kondisi ini, kinerja Himbara cukup baik sehingga tidak perlu muncul kekhawatiran. Berkoordinasi serta evaluasi terhadap situasi pada saat ini berkaitan dengan situasi perbankan di tanah air, di mana kami sudah kemudian mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman
Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai Ketua Perbankan Nasional. Kita kemudian tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun Perbankan Nasional pada saat ini yang berdasarkan hasil diskusi. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melaporkan hasil survei program makan bergizi gratis serta perkembangan transformasi digital pemerintahan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DEN menyampaikan temuan terkait dampak ekonomi program MBG, perkembangan digitalisasi berbasis AI, hingga kondisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bersama sejumlah anggota DEN mengatakan salah satu laporan yang disampaikan kepada Presiden adalah hasil survei independen terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di 800 titik SPPK. Selain itu, Luhut juga melaporkan perkembangan program Government Technology atau GovTech yang saat ini telah mengintegrasikan data 8 kementerian dan lembaga dalam satu sistem berbasis kecerdasan buatan. Pemerintah menargetkan penerapan digital single ID pada akhir tahun ini untuk menunjang penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Ini beberapa masukan yang kami sampaikan. Karena MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik, tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi tadi Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik. Langkah seperti apa yang disarankan oleh DEN untuk bisa mengefisienkan anggaran dan sudah efisien, sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta Presiden untuk Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden. Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Pertamax hingga mencapai 30%. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Masih di Sindo Today pemirsa, Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Ya pemirsa, konser rohani bertajuk Tehillim The Heart of Worship sukses digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Konser yang menggabungkan musik, narasi, dan visual sinematik dalam satu kesatuan yang imersif dan menyentuh hati ini diprakarsai oleh Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo. Mengambil nama dari bahasa Ibrani yang berarti puji-pujian atau mazmur, Tehillim menjadi sebuah konser rohani untuk memberikan pujian kepada Tuhan melalui musik, narasi, dan visual sinematik yang indah dan menyentuh hati.
Konser rohani yang dirancang untuk menghidupi Mazmur ini diprakarsai oleh Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Dalam konser ini, Liliana menciptakan 15 lagu rohani yang lahir dari perjalanan spiritual sekaligus bagian dari proses akademik yang dijalaninya dalam program Magister of Theology di STT Kingdom. Mahakarya konser persembahan pujian sinematik Tehelim juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Konser ini dinilai memiliki konsep yang unik karena memadukan unsur pelayanan, misi, dan karya musik yang seluruh lagunya diciptakan sendiri oleh Liliana Tanusudibyo. Saya bersyukur semuanya menjadi suatu mengequip kita untuk menjadi lebih baik lagi. Khusus hari ini juga bersamaan ada acara apresiasi dari MURI. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Semoga ini dapat memberikan semangat untuk kita selalu melakukan yang terbaik. Tehelim konser The Heart of Worship turut dimeriahkan oleh deretan penyanyi ternama Indonesia yang membawakan lagu-lagu pujian ciptaan Liliana Tanusudibyo. Jadi ini first time juga kita bisa membawakan lagu rohani di konser ini, perdana juga buat kita. Jadi ini betul-betul spesial. Mungkin berkat Ibu Liliana kita bisa membawakan konser yang megah seperti ini. Sangat luar biasa sekali, sangat terhormat sekali bisa dipercaya Ibu untuk menyanyikan lagunya, kemudian bisa mengisi acara di konsernya gitu kan. Karena ini sangat berarti sekali. Tehelim konser The Heart of Worship membawa pesan harapan di tengah tantangan kehidupan modern di mana menjadi ruang bagi setiap individu untuk menemukan kembali kedamaian, kekuatan, dan makna hidup dalam kasih Tuhan. Dari Jakarta, Nata Arman, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Sebanyak 4 negara dipastikan kembali berlaga di panggung sepak bola bergengsi FIFA World Cup setelah penantian puluhan tahun. Norwegia, Kongo, Haiti, dan Irak siap memberikan kejutan di Piala Dunia tahun ini. Sebanyak 4 negara dipastikan kembali berlaga di panggung sepak bola bergengsi FIFA World Cup setelah penantian puluhan tahun. Pertama, Norwegia. Mereka sudah absen Piala Dunia 28 tahun. Terakhir Norwegia bermain tahun 1998. Dan tahun ini, Norwegia mengandalkan pemain bintang nan tajam Erling Haaland. Terbukti, Haaland berhasil menjebol gawang Italia di babak kualifikasi. Kedua, Republik Demokratik Kongo. Sebelumnya lolos tahun 74, absen di Piala Dunia selama 52 tahun, membuat tim ini tak diunggulkan. Namun keberhasilan mereka lolos kali ini menjadi penanda kebangkitan macan tutul Afrika. Ketiga, Haiti. Terakhir bertanding di Piala Dunia tahun 74, meski tidak diunggulkan, saat ini Haiti menjadi juara grup di babak kualifikasi setelah menang dari Costa Rica dan Nicaragua, serta kalah dari Honduras. Pasukan Grenadier bertekad memberi kejutan di Piala Dunia. Keempat, Irak. Terakhir tim ini bermain di Piala Dunia pada 1986. Absen selama 40 tahun tak membuat Irak gentar memberikan tajinya di Piala Dunia. Jadi, mungkinkah negara-negara tersebut akan mengagetkan dunia dengan penampilannya di Piala Dunia 2026? Ya, di tengah antusiasme Piala Dunia, sejumlah perlakuan diduga rasis diterima sejumlah negara peserta. Mulai dari pemeriksaan yang terlalu ketat sampai larangan menonton pertandingan. Sejumlah perlakuan kurang mengenakan diterima sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026. Pertama, kabar kurang sedap diterima timnas Irak jelang Piala Dunia. Kapten timnas mereka, Ayman Hussein, ditahan selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago setelah tiba di FIFA World Cup. Fotografer resmi Irak juga ditolak masuk. Padahal FIFA World Cup dimulai pada 11 Juni, namun makin banyak keluhan peserta terkait prosedur imigrasi. Kedua, perlakuan dirasa berlebihan juga dialami timnas Senegal. Turun dari pesawat, para pemain tidak langsung menuju bandara, namun di lapangan terbang, pemain-pemain ini duduk di kursi sederhana terlebih dahulu dan diperiksa dengan metal detektor. Padahal tim lain tak mendapat perlakuan demikian. Ketiga, tim Uzbekistan. Uzbekistan menjalani pemeriksaan ketat begitu tiba. Petugas bahkan menggunakan anjing pelacak dan mengendus tas-tas yang dibawa para pemain.
Perlakuan pemeriksaan setibanya ini dikritik netizen karena dianggap berlebihan. Keempat, penolakan wasit. Pemerintah Amerika menolak masuk wasit Somalia Omar Abdul Qadir Artan bertugas di Piala Dunia 2026. FIFA merilis alasannya adalah masalah keimigrasian, padahal hingga saat ini belum ada rilis mengapa paspor Omar dinilai bermasalah. Masalah lainnya, supporter Iran kehilangan akses tiket resmi Piala Dunia 2026 setelah kuota tiket yang sebelumnya dialokasikan ternyata dicabut tuan rumah. Saat ini tidak ada tiket resmi yang didistribusikan kepada supporter Iran. Sebelumnya, timnas dan supporter Iran juga mengeluhkan perlakuan Amerika Serikat terhadap mereka. Amerika Serikat dituduh menolak visa kepada belasan anggota delegasi Iran ke Piala Dunia. Sementara supporter Iran mengkritisi pembatasan yang dikenakan tim selama turnamen. Keberangkatan tim Iran dari Turki ke Meksiko dibayangi ketegangan geopolitik dan perselisihan visa. Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazl Pasadnideh, juga menuduh Amerika Serikat menolak visa kepada 15 anggota delegasi Iran yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Dirinya meminta intervensi FIFA untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh negara-negara tuan rumah turnamen tersebut. امیدوارم تمامی موانع موجود در سریع‌ترین زمان ممکن و در چارچوب مقررات بین‌المللی و تعهدات مرتبط با برگزاری جام جهانی برطرف شود تا اعضای تیم ملی ایران و مربیان کادر مدیریتی آن که بخش جدایی ناپذیر تیم ملی هستند بتوانند بدون دغدغه و با تمرکز کامل در این رقابت‌ها حضور یابند. Setibanya tim nasional Iran di Tijuana, Meksiko, mereka langsung bertolak ke penginapannya dekat Estadio Saliente, tempat tim akan melakukan latihan untuk babak penyisian grup F. Sementara itu, para penggemar Iran juga mengkritisi pembatasan yang dikenakan tim selama turnamen. United States government is a sore loser. You know, they always has to make an enemy of somebody to be the good guys. You know, so it's sad. It's really, really sad what the United States is doing. Not it's only itself, but it's a bad example for the sports in general. Same with like FIFA. You know, FIFA shouldn't be letting the games go if the United States is not obligating by its regulations. Tim Iran akan menghadapi Belgia, Mesir, dan Selandia Baru di grup F. Mereka akan bertanding di laga pembuka di Los Angeles pada 15 Juni mendatang. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait kenaikan bahan bakar, kami terhubung dengan Bagus Prasetya Adi bersama juru kamera Eri Nugraha di salah satu tempat pengisian bahan bakar di kawasan Jakarta. Selamat pagi Bagus, apakah kenaikan bahan bakar non-subsidi sudah berdampak terhadap pengguna kendaraan? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Ayu dan juga Priska. Dapat kami informasikan pagi ini Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bernon subsidi yaitu berjenis Pertamax dan juga Pertamax Green pada hari ini Kamis 10 Juni 2026, di mana kenaikan ini mencapai 3.950.000 per liter, ada kenaikan 30% dan hampir menyentuh 4.000 per liter. Dan saya akan menggambarkan kepada Priska dan juga Ayu dan kondisi terkini di salah satu SPBU pagi ini, di mana kami melihat untuk pagi ini kondisi masih normal begitu, tidak ada antrian panjang ataupun kelangkaan BBM, di mana kenaikan harga Pertamax sendiri saat ini yang non subsidi tidak berubah menjadi dari harga 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Sementara itu untuk Pertamax Green RON 95 naik
dari harga 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Nah, Ayu, dan kondisi terkini di salah satu stasiun pengisian di daerah Abdul Muiz, Jakarta Pusat, di mana kenaikan ini jenis BBM non subsidi ini adapun tidak berubah. Ada Pertamax Turbo maksud kami dibanderol 20.750 per liter, Dexalite 23.000, Pertamina Dex 24.800. Dan juga di sisi lain untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan, Ayu dan juga Priska, di mana harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap tidak berubah 10.000 per liter, dan biosolar 6.800 per liter. Dan untuk kondisi saat ini kami pantau di stasiun pengisian masih tidak ada antrian dan mereka masih mengisi BBM dengan harga normal, di mana Pertamina juga mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi ini sudah ada koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, yang dimana ada sistem evaluasi perkembangan harga minyak dunia yang naik akibat geopolitik perang Timur Tengah, yang dimana saat ini juga Pertamina memastikan stok BBM tidak ada kelangkaan dan juga menjaga kualitas BBM itu sendiri. Kembali ke Anda, Ayu dan Priska. Baik, terima kasih rekan Bagus Prasetya Adi dan juru kamera Eri Nugraha melaporkan langsung dari salah satu tempat pengisian bahan bakar di kawasan Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raditya Ayu. Dan saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat beraktivitas, sehat selalu dan sampai jumpa.